Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala wa ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira basyiran wa nadhiran walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur alhamdulillah kita masih diberi nikmat, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat bisa kita manfaatkan pada pagi ini untuk sama-sama hadir di Masjid Al-Furqan ini, bisa sholat jamaah, sholat subuh, kemudian kita bisa ta'lim, kita juga bisa bersilaturahim di antara kita sekalian. Mudah-mudahan yang kita lakukan, yang kita jalani semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan bagi kita sekalian. Materi kita pada pagi hari ini mulai huruf F, F yang pertama, faham agama. Allah kalau menghendaki seseorang itu akan menjadi orang yang baik. Idza aradallahu bi abdin khairan, yang pertama adalah faqahahu fiddin, faqih, faham tentang agama. Wa zahadahu anid dunya, yang kedua zuhud dalam urusan agama, tidak tergoda, terjerumus dalam kenikmatan duniawi yang sifatnya sesaat dan akan fana. Dan yang ketiga adalah wa basarahu bi uyubin nafsi, selalu menengok, memperhatikan, ya, mengevaluasi uyub, kelemahan-kelemahan pada dirinya. Jadi karena itu para hadirin, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, penting bagi kita terus belajar, menambah ilmu dan faham dengan ilmu yang kita pelajari itu, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada doa-doa kecil, insya Allah adik-adik juga sudah hafal, ya, supaya kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah, kita juga diberi kefahaman, faham dengan ilmu yang kita pelajari, ya. Doa tadi yang saya bacakan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni, ya Allah, Tuhanku, tambahkanlah kepada aku ilmu, Rabbi zidni ilmu, Rabbi zidni ilma, kemudian warzuqni fahma,
dan berilah kami pemahaman, faham dengan ilmu yang ditambahkan Allah kepada kita ini. Doa yang juga sering kita baca untuk mendapatkan tambahan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Allah, aku mohon kepada Engkau, ya, ilman nafi'a, ilmu yang manfaat. Kemudian ada doa yang secara khusus mohon kepada Allah supaya ilmu kita ini bukan ilmu yang tidak manfaat. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak manfaat. Jadi punya ilmu tapi tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsil la tasba', nafsu yang tidak pernah merasa puas. Wa min da'watin la yustajabalah, dan dari doa-doa yang tidak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati, kalau kita membaca kewajiban kita sebagai umat Islam terhadap agama itu setidak-tidaknya ada 5. Dan ini saya kira sudah sering kita pelajari dan kita pahami. Yang pertama, kewajiban kita adalah mengimani ajaran-ajaran agama Allah. Tidak semua ajaran agama itu bisa kita cerna dengan akal pikiran kita. Terutama kalau yang berkenaan dengan masalah-masalah yang gaib. Pikiran kita mboten nutut. Maka pada saat seperti itu kita hanya bisa mengimani saja. Soal malaikat, soal surga neraka, soal siksa kubur, soal jin, soal setan, soal iblis, pikiran kita tidak menggapai karena tidak eksak, tidak nyata di depan kita sekalian. Maka salah satu ciri dari orang mukmin yang baik ialah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Termasuk apa yang terjadi besok itu kan bagi kita sebenarnya gaib. Kita besok ini akan terjadi apa tidak tahu, ya. Tiba-tiba Arema ketemu napa Surabaya niku. Pertandingannya akhirnya menimbulkan korban yang sekian banyak. Kan tidak terbayangkan hadirin, meskipun sering bentrok, tapi kan tidak terbayangkan akan terjadi seperti itu. Ada ayah ibu dengan anaknya, ayah ibunya mati tinggal anaknya, Masya Allah, sedang viral sekarang ya, kita diwajibkan untuk mengimani. Yang kedua adalah mengilmui, jadi menggunakan, mempelajari Islam dengan cara mendasarkan pada ilmu dan kemudian memahaminya. Dalam prakteknya itu tidak sedikit orang yang menjalankan agama Allah, ilmune mboten didamel, tidak menggunakan pendekatan ilmu, akhirnya mboten faham kali ajaran agama yang dijalankan itu. Pun jenengan Jumat, jenengan melampah-melampah, jalan-jalan di jalan besar Lumajang, sek kuwatah tiyang sing mboten purun Jumatan. Sibuk dengan urusan dunia. Ya, mungkin ada dua kemungkinan. Punya ilmunya, tapi mboten faham
mboten purun menjalankan, acuh tak acuh, mboten purun taat. Yang kedua mungkin tidak punya ilmunya. Nah, karena itu menjadi penting bagi kita untuk mengilmui agama. Yang ketiga, mengamalkan. Mengamalkan agama. Kalau bisa itu kan perintah Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuk ajaran Islam secara keseluruhan. Yo faham, mau menjalankan agamanya dengan sungguh-sungguh. Okay. Yang keempat adalah mendakwahkan agama. Yang sudah kita miliki ilmunya, kita sudah faham, sudah kita amalkan, lalu didakwahkan. Nah ini kebanyakan orang kadang-kadang menyerahkan dakwah itu kepada ustadz, kepada kiai, sementara mereka tenang-tenang. Padahal dakwah itu sebenarnya menjadi kewajiban kita bersama. Balighu anni walau ayah, sampaikan dari aku meskipun hanya satu ayat. Dan dakwah itu tidak harus menunggu ilmunya banyak baru berdakwah, karena dengan hadis Nabi ini meskipun hanya satu ayat tapi sudah faham, ya kita jalankan. Contohnya, faham tentang perintah untuk uruk salam. Wa idza khayyitum bi tahiyyatin fahayyanu bi ahsani minha aw rudduha. Soal salam niki nggih. Jadi kalau ada orang uruk salam kepada kita, dianjurkan dalam ayat Allah ini harus dijawab dengan jawab yang lebih baik. Atau setidak-tidaknya sama, ya, setidak-tidaknya sama dengan orang yang uruk salam kepada kita. Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ada uruk salam Assalamualaikum warahmatullah, dijawab dengan Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ya, dijawab yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kadang yang uruk salam mententeng, ya, semangat, tapi sing jawab glembosi bahasa Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, niku mboten tepat nih. Saya pernah jalan-jalan ke desa, kemudian ngetuk pintu rumah salah satu warga, salame mendendeng, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing punya rumah jawabannya wenteng sekali, nggih ngoten tok. Nah, meskipun hanya tahu satu ayat, kalau memang itu benar ya sudah didakwahkan, gitu, kewajiban kita. Nah, yang kelima adalah membela agama Allah. Apabila agama Allah itu dijahati, ya, apabila agama Allah itu didolimi, apabila Allah itu mau dihancurkan, yang bahasa membela Allah itu dengan cara berjihad. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, bagaimana memahami ajaran Islam yang baik dan benar itu di tengah-tengah masyarakat, ya tentu berbeda-beda cara pendekatannya. Dan hasilnya nanti dari pemahaman agama itu juga hasilnya mungkin berbeda-beda. Saya dengan jenengan mungkin cara pemahamannya berbeda-beda. Kemarin di perguruan Muhammadiyah membahas soal bagaimana mensolati jenazah. Mensolati jenazah. Ini kan sudah biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat. Coba cara pemahaman masyarakat itu sama, tentu orang yang mensolati jenazah itu sangat banyak sekali.
Karena pahalanya itu luar biasa, Pak. Dapat 1 kirot, ya. Dapat 1 kirot. 1 kirot itu seperti gunung yang sangat besar. Kalau gunungnya di Lumajang, gunung yang sangat besar kan Gunung Semeru, gitu ya. Mensolati saja itu loh, sudah dapat 1 gunung yang sangat besar. Nanti kalau mau mengantarkan jenazah sampai kuburan, ditambah 1 kirot lagi, 1 gunung yang sangat besar lagi. 2 gunung yang sangat besar. Nah, pada saat kita mensolati jenazah kan banyak orang yang ngumpul di sekitar situ kan, monggo Pak derek sholat jenazah, pun wakil jenengan mawon kan ngoten Pak. Padahal 1 gunung yang sangat besar. Itu karena salah satunya sebabnya adalah karena pemahaman agamanya. Dan saya yang kemarin sampaikan itu, saya tidak bayangkan ini terjadi di Lumajang hadirin sekalian ya. Mensolati jenazah, kemudian dari pihak yang kena musibah itu menyediakan amplop hadirin sekalian ya. Amplop yang ada isinya. Amplop yang ada isinya kemudian berjalan di depan orang yang sholat, amplopnya dimasukkan orang yang sedang sholat. Itu saya pernah menemukan pada saat dulu KKN di Tuban. Terus saya tanya kepada jamaah yang kemarin ikut tata cara mensolati jenazah, di Lumajang apa ada? Loh, jawabannya ada hadirin sekalian. Nah itu karena memahami ajaran agama itu antara kita mungkin tidak sama, sehingga terjadi hal-hal yang semestinya tidak boleh terjadi. Mau seorang sholat jenazah, kemudian dilewati demanya, kemudian sae dimene duit. Nah ini kalau keluarganya yang kena musibah itu kebetulan orang yang tidak mampu kan kasihan. Gitu. Maka di buku-buku dijelaskan cara memahami ajaran Islam yang baik itu. 1, harus difahami dari ajaran aslinya, berdasar kepada Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Maka di beberapa ceramah saya menyampaikan kepada jamaah majelis taklim itu, kita umat Islam tidak hanya cukup dengan memiliki mushaf Al-Quran atau kitab hadis, tapi kalau bisa punya mushaf Al-Quran dan hadis yang ada terjemahnya. Lebih-lebih lagi kalau bisa punya mushaf Al-Quran dan hadis yang ada tafsir dan syarahnya, supaya kita bisa mengaji Al-Quran dan mengaji Al-Hadis sekaligus faham artinya, faham maknanya, faham penafsirannya, faham syarahnya. Kita ini bukan orang Arab hadirin sekalian ya, jadi moco teks Arab, Al-Quran dan Sunnah itu tidak semua kita faham. Tapi kalau kita punya terjemah, punya syarahnya, punya tafsirnya kan enak hadirin sekalian. Dalam pikiran saya yang nakal itu sampai saya membayangkan hadirin sekalian. Di Indonesia ini organisasi yang besar itu kan NU sama Muhammadiyah. Nah supaya umatnya itu faham ya, organisasi Nahdliyin NU itu membuat tafsir Al-Quran khusus yang dikeluarkan oleh Jam'iyah NU. Kemudian Muhammadiyah juga begitu, pakar-pakarnya membuat tafsir Al-Quran. Sehingga nanti umatnya, apakah NU atau Muhammadiyah, membeli kitab itu dipelajari. Nanti akan ketahuan ternyata ya tidak jauh berbeda, mungkin ada bedanya tapi tidak terlalu jauh karena kitab induknya sama.
Bahkan nanti antara umatnya NU sama Muhammadiyah itu bisa memiliki dua-duanya, iso banding no, gitu kan ini. Enak wis saya. Nah nanti tidak ada ungkapan begini lagi, apa awakmu nggak iso maca kitab gitu ya. Karena kitabnya sudah diterjemahkan oleh pakarnya masing-masing. Dan diyakini itu benar, maka kita cukup dengan membaca terjemahnya. Bagi kita yang tidak pondokan, sudah bisa memahaminya. Nah gitu enak hadirin sekalian. Dan ternyata hadirin sekalian, memahami ajaran agama Allah itu ya ada yang mudah, ada yang sulit. Ada yang mudah, ada yang sulit. Misalnya soal wudhu itu kan gampang hadirin sekalian ya. Misalnya soal wudhu terus diteruskan sholat itu kan ya gampang. Sholatnya di masjid berjamaah itu sebenarnya kan gampang difahami. Tapi prakteknya belum tentu seperti yang difahami itu. Coba jenengan masuk ke beberapa masjid tertentu atau musola tertentu. Nek noto sop sakarepe hadirin sekalian. Sop pertama itu loh belum lengkap, sek longgar, moro-moro bikin sop di belakangnya. Nah karena tidak fahamnya terhadap aturan sholat, padahal aturannya sudah jelas gamblang kan sekalian. Jumatan, ngapunten nggih, Jumatan datang Jumatan. Itu kalau menurut hadis Nabi itu kan harus rebutan sop pertama, karena pahalanya zaman Kanjeng Nabi dulu. Kendaraan yang mewah itu kan unta. Siapa yang datang Jumatan dulu nanti dikasih unta. Barangkali unta sekarang itu kalau diibaratkan seperti kendaraan yang paling bagus kan gitu ya. Kira-kira nopo nih kendaraan yang paling bagus? Pajero. Bisa Alphard itu kan, Masya Allah luar biasa. Tapi kan ada jamaah yang datang ke masjid lebih awal, tapi duduknya di belakang kan ini sekalian. Mepet tembok supaya bisa sendean. Nah, seperti itu. Jadi supaya faham kita terhadap Islam itu bagus ya, harus ngaji Al-Quran dan ngaji As-Sunnah. Pelajari dari sumber aslinya, jangan melajari dari apa yang dipraktekkan orang, ya, tapi tidak mau belajar dari sumber aslinya. Bisa taklid kita, dan taklid kita bisa bahaya hadirin sekalian ya. Bisa bahaya. Opo sampean kok nglakoni kaya ngono? Lah aku nyonto iku kaya ngono, iku mau termasuk menehi amplop dalam sakunya orang yang sholat jenazah. Melok-melok nah. Karena praktek di masyarakat seperti itu. Yang kedua hadirin sekalian, supaya faham agama kita ini bagus, fahami agama secara menyeluruh, jangan sepotong-sepotong. Kalau diistilahkan itu jangan memahami agama secara parsial, tapi fahami agama secara integral. Fahami agama jangan secara parsial. Mek sing seneng tok dipelajari, diamalkan, sing boten remen, boten difahami, boten diamalkan. Nah itu yang tidak boleh. Yang dalam perintah Al-Quran tadi, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Nah ini nggih mboten gampang hadirin sekalian, berat ini. Oleh kecenderungan kita ini, kecenderungan nafsu kita ini, kepengin sing enteng-enteng mawon nggih, kepengin sing ringan-ringan nggih, tidak mau menjalankan secara keseluruhan. Saya pernah mendengar cerita hadirin masa Allah, ngelus dada saya. Dalam rangka merayakan hari raya, dibuatlah takbir keliling naik kendaraan, naik kendaraan. Takbir kelilingnya meliak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar dan seterusnya. Tapi di dalam kendaraan itu ada botolnya, hadirin sekalian. Sambil menenggak botol itu, sambil teler, bayangkan ya. Takbiran membaca Allahu Akbar, tapi pesertanya ada yang teler.
Ini kan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Nah, yang ketiga hadirin sekalian, ini kalau ilmunya sudah cukup, mengkomparasikan ya, membandingkan antara agama Allah, agama Islam dengan agama yang lain. Membandingkan kitab Al-Qur'an dengan kitab yang lain, membandingkan nabinya kita Muhammad SAW dengan nabi yang lain. Maka insya Allah kita semua akan menjadi sangat bersyukur karena kita tahu ajaran Islam kita ini ajaran Islam yang sudah sempurna dan menyempurnakan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Kitab Al-Qur'an sudah menjadi kitab yang sempurna dan dideklarasikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat haji wada, pada saat Nabi Muhammad melaksanakan haji pertama dan yang terakhir. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Orang Yahudi ketika mendengar ayat ini turun, itu menyatakan kepada Umar, Umar, andaikan ayat ini turun pada agamaku, maka pada saat turunnya itu akan kita jadikan sebagai hari besar, saking hebatnya. Dan Nabi, kita bandingkan Nabi kita dengan Nabi yang lain, Nabi kita yang paling sempurna, manusia kamil, manusia yang sempurna, itu ialah Nabi kita Muhammad SAW. Saya kira itu hadirin sekalian, pentingnya faham agama, kita minta kepada Allah diberi ilmu yang cukup, ilmu agama dan kita fahami, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebuah keniscayaan karena pemahamannya itu bertingkat-tingkat, mungkin jenengan dengan saya berbeda, adik-adik mungkin juga berbeda, sepanjang ada dasarnya, ada ilmunya, maka kita patut menghormatinya. Kita patut menghormatinya. Kemudian kalau dalam praktek ternyata paham kita berbeda, tapi dasarnya ternyata tidak punya dasar yang kuat, ya perlu kita luruskan. Kita perlu luruskan. Seperti tadi, sholat jamaah di masjid, softnya di depan belum sempurna, wis bikin soft lagi di belakangnya, ya perlu dijewer. Perlu diingatkan, sempurnanya soft itu seperti ini lah gitu ya. Kalau yang sangat terganggu itu kalau sholat di masjid kemudian HP ini mboten dipejahi gitu. HP-nya tidak dimatikan, waswai khusuk-khusuknya sholat maghrib misalnya 3 rakaat, baru rakaat pertama HP-nya sudah muni gitu. Terus yang punya HP itu tidak berani mematikan, khawatir sholatnya batal gitu. HP ini dijual mawon padahal lagunya dangdut. Nah, ini ngerusak tiang khusukan sholat. Nah, makanya selesai sholat perlu dikandani. Saya pernah ikut pertemuan nasional hadirin sekalian di Jogja. Sebenarnya, jamaah di masjid ini full. Ya. Mestinya semua sudah harus menyiapkan HP-nya itu supaya dimatikan gitu. Baru rakaat pertama, sebelah saya persis niku HP ini muni hadirin sekalian. Maka mau gregeten kula nggih. Ini jelas mengganggu konsentrasi orang sholat se-Indonesia yang ngumpul di salah satu masjid yang sangat besar itu. Terus selesai sholat, saya beranikan diri ngomong dengan sebelah saya itu, Pak, jenengan dosa ngeten niki, Pak. Mengakibatkan tidak sholat, tidak khusyuknya sholat orang sekian banyak. Nopo ngeman kali HP ini kok mboten dimatikan. Nah, perlu dikasih pelajaran. Demikian hadirin sekalian, mohon maaf apabila ada kekhilafan dan kekurangan. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.